Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Iluh Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Bincang Kota dan kita akan membahas terkait Legislator Makassar Bersuara. Di episode kelima ini akan membahas terkait cara Komisi A awasi kinerja Pemkot Makassar. Untuk itu hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Haji Irwan Jafar selaku anggota Komisi A DPRD Kota Makassar. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat seperti biasa. Baik. Dan ini kita akan membahas terkait bagaimana cara Komisi A untuk mengawasi kinerja dari pemerintah Kota Makassar. Mungkin Pak boleh disampaikan kepada Tribuners sendiri juga terkait Komisi A, cara untuk mengawasi kinerja Pemkot Makassar itu seperti apa? Mungkin boleh berikan gambaran umumnya dulu kepada Tribuners yang sedang menyaksikan pada sore hari ini. Ya, kalau kan pengawasan itu diatur dalam undang-undang sebenarnya. Jadi terkait soal bagaimana mengawasi, ya ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Biasanya ada MONEP, monitoring evaluasi, kita menanyakan sejauh mana progres atau kinerja yang dilakukan. Kedua, secara tidak langsung kita itu menerima aduan-aduan ke masyarakat terkait pelayanan, khususnya kami di Komisi A yang membidangi soal pemerintahan, tentu ada camat, ada lurah, dan pelayanan-pelayanan publik lainnya, sehingga lewat pengaduan-pengaduan inilah kita kadang betul-betul menjadi speak masyarakat itu, menjadi penyambung lidah mereka, sehingga apa yang menjadi keluhan mereka kadang kita jembatani. Namanya legislator adalah menjadi mediator untuk segala kepentingan dan segala urusan masyarakat. Saya pikir itu. Baik, untuk sejauh ini Pak, mungkin aduan seperti apa yang paling banyak diterima dari masyarakat? Banyak, jadi terkait urusan-urusan yang standar misalnya mungkin terkait soal pelayanan, pengurusan surat-surat izin apa segala, khususnya di kelurahan itu kan banyak sekali yang yang punya kepentingan masyarakat terhadap urusan-urusan, misalnya mereka butuh izin yang diterbitkan oleh kelurahan, KTP-nya, mungkin KIS-nya, mungkin BPJS-nya. Ini semua yang menjadi kita mediasi untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu sendiri. Baik, sejauh ini memang aduan yang seperti itu ya yang diterima. Kemudian masyarakat juga masih banyak yang punya problem dalam hal tersebut, begitu Pak? Banyak, dan bahkan banyak banget yang menyampaikan unek-uneknya itu, sehingga inilah yang kita menjadi jembatani, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita sambungkan dengan kebutuhan yang menjadi leading sector di pemerintahan itu. Misalnya di KTP, mungkin kita komunikasikan dengan Duscapil misalnya, sehingga kadang ada masyarakat yang sangat membutuhkan KTP-nya, tetapi belum mendapat akses, sehingga kita bisa menjembatani untuk mendapatkan itu. Baik. Ya, kan kalau kami ini kan tugas DPR, selain mengawasi yang Ibu Ilu tanyakan tadi, kita juga punya, selain pengawasan kita juga budgeting dan legislasi. Itu yang kita lakukan terhadap tugas-tugas kami di DPR. Baik, setelah mungkin menerima aduan dari masyarakat begitu Pak, dan juga menjadi jembatan begitu bagi masyarakat. Nah, mungkin hasil yang sejauh ini sudah dirasakan dan juga diberikan kepada masyarakat seperti apa? Banyak. Ya, kalau mau ditanyakan ya harus ditanyakan ke masyarakatnya, gitu kan. Kalau saya sih yang hanya melayani semaksimal mungkin terkait soal masyarakat seperti apa tanggapannya, mungkin langsung ditanyakan ke masyarakat yang kita layani. Baik, jadi kalau dan hampir semua OPD itu kita selalu komunikasi, selalu kita melakukan intens komunikasi, dan mungkin spesifik yang tanyakan itu, ya kalau ada masalah terkait soal pelayanan, ada miskomunikasi dengan itu, kadang kita panggil SKPD yang atau OPD yang mitranya kami, ya, dan
memang sih selalu saya pesankan kepada semua OPD-OPD yang menjadi mitra saya, dimungkinkan untuk setiap OPD itu harus responsif, ya. Jadi harus paling tidak kamu memberikan respon yang bagus ke bawah, karena itu masyarakat butuhkan. Dan saya minta kalau ada telepon masyarakat, tolong dilayani, ya. Kalau ada masalah di bawah, tolong diselesaikan. Jangan dibiarkan itu masalah di sini, masalah di sini. Akhirnya masalah itu terlalu banyak, sulit untuk menumpuk begitu menumpuk ya, Pak. Dan itu menjadi bom waktu, betul. Sehingga itu bisa jadi meledak karena kita tidak pandai menyelesaikan masalah dengan tuntas. Masalah itu dibawa, kita selesaikan, jangan dihindari. Didekati itu masalah untuk diselesaikan, bukan dijauhi. Saya pikir itu. Baik, tapi sampai saat ini Pak, bagaimana kemudian dari OPD sendiri, apakah mereka sudah sangat responsifkah atau seperti apa yang terjadi di lapangan hari ini? Iya, sangat responsif dan memang kalau ada yang lambat, kita tegur. Kita dorong dari belakang, kita push dari belakang supaya mereka bergerak. Itulah sinergitas yang kita bangun dengan eksekutif supaya kita saling bekerja sama untuk menciptakan pelayanan-pelayanan yang bagus ke bawah. Baik, dan karena kita tahu juga bahwa OPD ini merupakan, mereka adalah orang yang berada di garda terdepan begitu ya untuk menghadapi masyarakat dengan aduan-aduan dari masyarakat sendiri. Tapi untuk hari ini juga Pak, kalau dari masyarakat sendiri, mereka dalam menyampaikan aduan apakah sudah cukup banyak atau juga mereka sudah merasa nyaman untuk menyampaikan aduan ini sehingga sampai kepada Komisi A dan juga nantinya sampai kepada pemerintah Kota Makassar? Ya, jadi beberapa cara untuk dilakukan masyarakat untuk mengadukan nasibnya. Misalnya salah satu ada link yang dibuat di DPRD itu namanya Ajamma. Nah, itu adalah salah satu media untuk memberikan aduan-aduan terkait apa yang menjadi problem di bawah. Karena kalau problem itu kan sebenarnya tidak pernah berhenti, selalu ada saja. Betul, Pak. Tapi di sisi lain, selain kita melayani, saya langsung direct langsung ke masyarakat. Kadang responnya kan kalau kita ini biasanya agak lambat sedikit kan, makanya kadang saya kalau khusus konstituen saya sampaikan bahwa telepon aja langsung ke saya gitu kan. Saya telepon dan paling tidak kita langsung beraksi untuk apa masalahnya gitu kan, apa yang perlu dibantu. Ya, jadi kita ini kan masyarakat itu kan kadang butuh respon juga positif dari DPR-nya misalnya, sehingga dia merasa bangga bahwa saya tidak salah memilih misalnya. Betul. Gitu kan, bahwa ada yang memperjuangkan. Kan tidak semua aduan-aduan masyarakat itu dalam tanda kutip bisa kita selesaikan ya. Karena kadang memang sesuatu yang diinginkan oknum ini memang tidak bisa kita lakukan misalnya. Betul. Sehingga ya butuh kita kasih edukasi, pemahaman kepada mereka bahwa ini tidak bisa begini, ini tidak bisa dilakukan, ini yang bisa dilakukan. Jadi kita kasih edukasi sehingga masyarakat itu paham gitu kan. Ya. Jadi kita kasih begitu supaya dia lebih paham apa tupoksi kami, apa tupoksi legislatif, apa tupoksi eksekutif, sehingga kita bisa saling memberikan pemahaman yang lebih jelas. Baik, mungkin aduan-aduan yang akan cepat ditindak juga merupakan aduan yang seyogyanya mewakili keresahan banyak pihak begitu ya Pak. Karena kalau dari pihak pribadi sendiri mungkin itu agak sulit juga untuk dilaksanakan bagi kita untuk memenuhi semua kemauan masyarakat begitu ya Pak. Tidak juga sih kalau pada prinsipnya kan mau itu pribadi, mau itu bersifat umum, kepentingan golongan, tetap kita respon juga. Karena ya itu tadi bahwa masyarakat itu kadang butuh respon dari kami, butuh perhatian dari kami, sehingga kadang apa yang menjadi keluhan-keluhan kadang itu kan memang ya tanda kutip tidak masuk akal misalnya kan gitu. Jadi
kita ya alhamdulillah kalau saya terkait dengan aduan-aduan masyarakat, saya memang selalu membuka diri dan dengan cara saya punya handphone itu nggak pernah dimatikan. Jadi nggak pernah dimatikan. Kecuali kalau saya ketiduran mungkin saya tidak angkat. Tapi setiap ada WA atau telepon, kalau memang ada kontaknya namanya di saya, pasti telepon balik untuk merespon masyarakat itu. Gitu. Baik, berarti boleh ya Pak secara langsung menghubungi Bapak untuk boleh. menyampaikan aduan? Boleh. Tidak perlu melalui perantara misalnya begitu Pak? Tidak perlu, tidak perlu. Langsung aja kontak saya, WA ke saya, apa kebutuhannya. Itu kalau ke masyarakat ya. Ya. Baik Pak, nah setelah dari masyarakat kemudian sampai kepada Bapak, nah untuk respon dari pemerintah seperti apa Pak hingga hari ini? Terkait mungkin aduan-aduan yang disampaikan kepada masyarakat dan juga mungkin sebagai Bapak sebagai jembatan. Alhamdulillah, jadi memang kita selalu bersepakat bahwa kalau kami menghubungi Anda, itu yakin saja bahwa itu bukan kepentingan pribadi. Bukan kepentingan pribadi, itu selalu menjadi urusan rakyat. Sehingga saya selalu bilang ke OPD bahwa sebagai kepala dinas mungkin atau ASN ya harus selalu siap untuk dihubungi. Yang pertama, yang kedua jam berapapun itu siap untuk melayani. Ya. Dan saya juga selalu wanti-wanti jangan kau mentah-mentah jadi camat. Kamu mau pilih-pilih angkat telepon kepada siapa yang kamu angkat, kepada siapa yang tidak kamu angkat. Ya kan, saya pikir OPD ini kan sudah selain dia punya dapat gaji, dia ada tambahan gajinya, ada TPP-nya, sehingga ya itulah yang membuat dia alasannya tidak boleh tidak merespon gitu kan, meskipun jam berapa gitu. Baik, tapi sejauh ini Pak selama Bapak berada di Komisi ADPRD Kota Makassar, ada tidak oknum-oknum OPD atau perangkat dari desa, kecamatan yang masih ogah-ogahan begitu merespon aduan dari masyarakat? Alhamdulillah tidak ada. Selama ini alhamdulillah tidak ada yang mungkin kalau ada yang lambat ya, tapi itu kan tidak signifikan. Tapi kalau merespon itu sangat bagus, cukup bagus, dan saya pikir selama ini berjalan dengan bagus dan tidak ada kendala. Soal hubungan kami ya dengan eksekutif, terkhusus kepada mitra saya. Dan kita kan tidak, kalau kita ini anggota DPR tidak terbatas kepada mitra saya, tergantung apa menjadi urusan masyarakat di bawah. Kalau misalnya di bawah itu, contoh sebelum saya berangkat, salah satu warga menelpon, minta disambungkan PDAM, karena dia sudah lama tidak menikmati air bersih misalnya, kita sambungkan. Padahal itu bukan komisi saya, itu menjadi mitra komisi B. Kita telepon salah satu humas di sana untuk memberikan. Jadi setelah itu kita respon kembali ke warga, Pak sudah saya telepon gini dan seterusnya ya, tinggal bagaimana nanti kelanjutannya. Kan seperti itu. Tetap di follow up juga kepada masyarakat ya Pak, apa yang sudah, apakah sudah terpenuhi apa yang mereka khawatirkan. Nanti setelah itu mungkin ada lagi evaluasinya, dan kelihatan itu kalau sudah selesai, berarti tidak menelpon lagi. Iya betul. Iya, dia tidak memberi kabar lagi. Ya, kalau dia belum selesai, dia pada setiap kesempatan akan dia menghubungi kami gitu kan. Betul. Dan pada akhirnya juga kalau memang itu belum waktunya, kita akan sampaikan bahwa ini memang belum waktunya. Kami tidak juga mau memberikan janji-janji palsu ke bawah bahwa sabar ke ini. Kita sampaikan apa adanya. Kalau memang hari ini mau diselesaikan atau minggu depan mau diselesaikan atau 1 bulan ke depan mau diselesaikan, kita sampaikan. Transparan Kalaupun aja ya, memang
belum bisa atau Ya. belum tersedia anggarannya, kita sampaikan, maaf ini belum kita bahas, belum kita masukkan di anggarannya, dan ini pekerjaan yang mungkin tahun depan kita anggarkan dulu, setelah itu kita tetapkan kan. Ya. Jadi kan masyarakat sekarang sudah banyak yang cerdas, Ya, betul, jadi Pak. sudah banyak yang memahami apa sih tupoksi anggota DPR itu. betul. Sudah banyak yang paham betul bahwa kita ini anggota DPR ini hanya mediator sebagai mediasi dan bukan eksekutor. Iya. Ya. Jadi soal banyak yang minta bagaimana pekerjaan-pekerjaan fisik, itu kan sebenarnya perlu dikasih edukasi masyarakat bahwa kami ini hanya membahas kemudian menetapkan itu anggaran. Soal dikerjakan itu teknis, menjadi kewenangan eksekutif. Ini, tapi masyarakat sudah paham juga. Tapi untuk memberikan penjelasan seperti itu, mungkin Pak kepada masyarakat, apakah mengalami kesulitan atau ada tantangan Tidak ada tersendiri? kesulitan, karena kan banyak media yang kita gunakan untuk melakukan sosialisasi itu. Beberapa produk-produk yang di DPR itu yang kita dikasih fasilitas untuk bertemu dengan konstituen. Ada sosper, ada FGD, ada reses, ada kundapil. Jadi kami ini tidak henti-hentinya menjelaskan apa fungsi kami DPR, apa yang menjadi kewenangan kami, apa yang menjadi bukan kewenangan kami, gitu kan. Kan semua ini kan ada batas-batasnya, sehingga memang masyarakat itu perlu dikasih edukasi yang supaya tidak gagal paham. Gitu. Baik, kalau dari edukasi sendirinya Pak, itu sejauh ini dilakukan melalui apa saja? Apakah hanya secara langsung atau juga memanfaatkan media sosial? Itu tadi kita undang mereka, kita ada media, ada wadah, ada wadahnya, kita kumpulkan mereka, kita buka ruang diskusi yang seluas-luasnya. Kemudian apa yang menjadi ketidaktahuanmu, kau sampaikan. Apa yang menjadi keinginan tahuanmu, kau sampaikan. Ya. Apa yang menjadi gunda galau di kepalamu, coba kau diskusikan, siapa tahu kita bisa kasih solusinya. Kita sampaikan ya soal-soal apa yang menjadi ini kan kadang masyarakat itu a priori kan terhadap seseorang misalnya, sehingga sulit untuk kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, gitu. Baik, Gitu. itu artinya untuk menampung seluruh keluhan dari masyarakat, ada banyak cara yang dapat dilakukan, termasuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat, mana yang mungkin bisa ditindaklanjuti secara langsung, mana yang akan dibuatkan anggarannya dulu misalnya, atau seperti apa didiskusikan dulu. Dan sejauh ini Pak, untuk terjun langsung ke masyarakat sudah cukup seringkah atau seperti apa? Oh ya, kita kalau nanti saya dibilang kampanye kalau saya alhamdulillah mungkin salah satu alasan kenapa saya masih bertahan untuk periode berikutnya ini di kota, karena banyak masyarakat yang minta ke saya untuk tetap di kota, karena mereka merasa terbantu, meskipun tidak semua, meskipun tidak semua. Dan saya juga sebagai manusia, sebagai pribadi, saya juga mengakui masih banyak kelemahan-kelemahan, masih banyak kekurangan-kekurangan. Tentu ini yang menjadi evaluasi buat teman-teman, buat masyarakat. Kalau memang mereka masih menginginkan, tentu kan kita beri dukungan. Ya. Dan saya yakin itu. Masyarakat ini kan sudah cerdas, pasti mereka mencari terbaik perwakilannya untuk dia pilih kembali. Gitu. Baik, artinya itu sudah ada testimoni tersendiri juga dari masyarakat begitu ya Pak. Baik, nah kedepannya Pak, apakah ada rencana lagi mungkin terkait bagaimana kemudian bisa lebih mengcover lagi banyak aduan dari masyarakat? Sebenarnya kalau soal bagaimana lebih banyak, tergantung kita bagaimana membuka diri. Bagaimana membuka diri kita ke masyarakat, karena sebenarnya problem di bawah itu kan
itu tadi saya sampaikan bahwa sangat banyak, bahkan banyak sekali. Dan ya itu tadi bahwa tidak semua masyarakat dalam tanda kutip bahwa apa yang diadukan itu memang pada posisi yang memang perlu dibantu. Kadang juga cuman sekedar basa-basi misalnya, ataukah sekedar sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan, tapi dia minta difasilitasi misalnya, ya kan? Ya kalau dibilang contoh-contoh itu banyak, soal misalnya ada yang ngurus KTP, kita sudah bantu, ternyata asal KTP itu kan tidak jelas misalnya, nicknya, nick palsu misalnya, nggak jelas, sehingga mereka ngotot untuk dipaksakan. Ya meskipun saya sebagai anggota DPR untuk memberikan atensi kepada Duscapil, pasti Duscapil nggak bisa, Pak. Ini bodong, berkasnya bodong misalnya, sehingga kita kasih pemahaman masyarakat itu bahwa maaf ini nggak bisa karena ini berkas bodong misalnya. Satu contoh. Contoh kedua misalnya mungkin paling banyak itu kan aduan masyarakat soal BPJS misalnya, betul, Pak. Ya kan? BPJS yang tidak punya tidak punya KIS, tiba-tiba sakit, ataukah tiba-tiba minta KIS, sementara KIS itu kan ada aturannya. Iya, betul. Sehingga harus misalnya kalau punya BPJS Mandiri harus dilunasi dulu dan seterusnya. Dan mereka kadang dia tidak mau melewati prosedur itu. Itu yang kita kasih pemahaman, betul, Pak. bahwa ini tidak boleh. Kamu bisa dapatkan KIS kalau BPJS Mandirimu zero tunggakannya misalnya. Kayak begitu. Baik, itu memberikan pemahaman kepada masyarakat juga ya Pak. Nah mungkin terkait aduan-aduan tadi, selain mungkin menyelesaikan dari aduan, mungkin apakah ada upaya juga untuk mengatasi bahwa agar aduan serupa tidak diadukan kembali begitu Pak? Misalnya terkait KTP, terkait BPJS, mungkin memberikan edukasi juga kepada masyarakat, ternyata begini loh alurnya BPJS, gini loh alurnya untuk KTP agar berkas-berkasnya bagus gitu Pak. Iya, jadi kalau dibilang aduan ganda itu tidak begitu banyak, tapi aduan ini kan berpindah-pindah. Ya, kan kalau saya ini di bawah konstituen saya itu kan 35 kelurahan. Jadi ya aduan-aduan itu hampir sama, tapi orangnya beda. Ya, jadi aduannya sama, orangnya beda. Dan tetap kita kasih edukasi bahwa ini loh yang kamu lakukan, ini yang tidak boleh kamu lakukan. Ya, jadi kan banyak juga beranggapan, misalnya sebagian masyarakat bahwa anggota dewan itu adalah dewa, ya, bisa segala-galanya. Betul Pak. Dia seperti Batman misalnya, bisa terbang, bisa mengatasi segala masalah bisa mengatasi gitu ya masalah, Pak. Bukan. Anggota DPR bukan pegadaian. Ya. Jadi seperti biasa, jadi kami juga punya keterbatasan lah, seperti itu. Baik, itu kembali lagi bagaimana kemudian masyarakat memahami apa sebenarnya tupoksi dari DPR itu sendiri ya Pak. Jangan semuanya harusnya diselesaikan secara teknis, secara regulasi, diserahkan semua kepada DPR gitu Pak. Baik, nah mungkin untuk kerjasama dengan berbagai pihak mungkin Pak sudah dijalankan hingga saat ini, mungkin tadi terkait aduan-aduan seperti BPJS, terkait KTP dan aduan-aduan lainnya, mungkin sudah kerjasama dengan pihak dari BPJS-nya sendiri dan pihak-pihak yang berkaitan dengan aduan masyarakat. Oh iya, sangat bagus responnya juga mereka, karena setiap saya menelpon untuk terkait urusan masyarakat itu kadang meresponnya sangat bagus, sehingga kami lewat Tribun News ini menyampaikan terima kasih kepada OPD yang selama ini ikut memberikan atensinya kepada warga saya. Ya, karena tanpa bantuan-bantuan mereka itu kan kami juga kelelahan. Jadi
Jadi itu masyarakat pada prinsipnya itu setiap misalnya punya keperluan, ya yang penting dia sudah sampaikan, mungkin di pikirannya akan ini bisa selesai gitu. Jadi sedapat mungkin kita selesaikan lah. Kalau memang tidak ada yang masalah, saya pastikan itu bisa selesai. Kalau tinggal masalah waktu aja misalnya. Kan biasanya beberapa yang sangat mendesak gitu untuk dibantu, ya itu yang menjadi prioritas saya misalnya. Ya sehingga memang ada klasifikasi yang mana urgen, yang mana tidak urgen, sehingga masyarakat lebih paham lah soal itu. Iya, baik. Artinya kita harus mengelompokkan atau mengurutkan gitu ya Iya. Pak. Mana yang perlu untuk segera diselesaikan dan mana yang mungkin bisa untuk butuh proses dan juga butuh waktu. Iya, butuh waktu. Baik, nah dari tadi mungkin Bapak sudah katakan terkait 35 kelurahan gitu. Ada tidak di luar dari 35 kelurahan ini yang mungkin ada sempat atau mengadukan ke Bapak gitu, tapi karena bukan dari tanggungannya Bapak dari 35 kelurahan ini, tapi mungkin memberikan jalan untuk disampaikan gitu Pak. Ada tidak? Iya, ada. Banyak ada. ya? Dan kan kalau kami ini Bu Ilu ya, Iya. jadi kami ini kan disumpah menjadi anggota DPR. Jadi sumpahnya itu siap memperjuangkan aspirasi dapil yang memilih, ya kan? Iya. Dapil saya. Jadi dapil saya itu kan cuma 3 kecamatan, tapi tidak menutup kemungkinan hanya 3 kecamatan yang kami bantu. Ya, kami terbuka untuk hampir semua kecamatan. Ada 15 kecamatan itu, setiap ada karena mungkin merasa ada hubungan emosional dengan kami, padahal kan ada perwakilan di sana. Jadi kalau misalnya dia merasa hubungan emosional lebih dekat, itu kadang juga langsung menelpon ke saya, tapi kadang juga menelpon ke masing-masing dapilnya. Tapi kami tidak menutup diri, Iya, betul, tetap kami merespon apa yang menjadi kebutuhan mereka. Baik, seperti itu ya Pak. Ya. Jadi bukan hanya mendengarkan dari 35 kelurahan atau 3 kecamatan Ya, tadi, tapi ya. juga mendengarkan dari seluruh masyarakat yang memberikan aduan gitu ya Pak. Ya, Tinggal ya. nanti alurnya aja gimana Ya, untuk ya. disampaikan, kemudian diselesaikan kembali lagi kepada masyarakat. Nah, Ya. Pak, ini kan kita sudah masuk di tahun pemilu dan juga Ya. mungkin akan ada pastinya problem-problem terkait kepemiluan yang timbul di masyarakat. Mungkin sampai saat ini Pak, untuk mengatasi dan juga kalau ada aduan terkait kepemiluan, mungkin bagaimana kemudian dari Komisi A sendiri memberikan edukasi mungkin atau memberikan arahan kepada masyarakat untuk menyongsong pemilu 2024? Kalau jujur, kalau untuk soal ini kan belum masuk tahapan dalam artian kampanye. Iya, betul Pak. Belum. Kalau selama ini normatif aja, cuman ada beberapa yang mudah-mudahan KPU dengar, itu soal pembagian daftar pemilih DPT itu, DCS itu kan kadang tidak sinkron dengan antara pemilih dengan lokasi memilih gitu betul, kan. Pak. Ada yang kejauhan Ada biasa. yang kejauhan dan ini berbahaya sebenarnya. Kami sudah komunikasikan dengan PPS, tolong disampaikan ini aduan kami, keluhan kami. Tapi KPU sampai hari ini masih bersikuku untuk tidak merubah itu. Iya. Ya, saya tidak tahu apa alasannya. Tetapi faktanya di lapangan itu ini nanti merepotkan. Saya tidak tahu menggunakan pendekatan apa, tetapi ada beberapa temuan-temuan kami yang misalnya satu RT, bahkan satu lorong begitu, itu ada beberapa warga yang tidak memilih di situ, bahkan dia memilih sangat jauh di daerah sana. Jadi memang ini menjadi keluhan kalau soal pemilihan ya.
Ya, mudah-mudahan ini masih ada waktu. Iya, betul Pak. KPU bisa memperbaiki tatanan itu sehingga ini kan kenapa saya bilang ini berbahaya? Iya. Karena ini nanti takutnya bisa membuat partisipasi pemilih Iya, berkurang ya, Pak. atau tidak sesuai harapan. Iya, betul. Karena kenapa? Ya kalau mereka merasa jauh, dia malas ke Malas tempat untuk itu. TPS ya, Pak. Malas, apalagi kalau sudah menyeberang wilayah yang begitu jauh, pasti mereka takut, bukan takut, dia malas ke TPS itu. Jadi ini mudah-mudahan kalau soal Ibu Ilu tanyakan terkait soal itu, soal bagaimana persiapan pemilu. Mungkin Ya, arahnya akan ke Iya. sana ya Pak. Mudah-mudahan, ya. Yang perlu untuk diantisipasi mulai sejak saat ini. Baik Pak, Ya. mungkin untuk mengakhiri perbincangan kita pada sore hari ini Pak, mungkin apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat Kota Makassar, kemudian juga kepada OPD misalnya yang sudah banyak membantu, kemudian kepada seluruh pemerintah Kota Ya. Makassar. Silahkan Pak. Baik, yang pertama tentu saya menyampaikan apresiasi kepada OPD selama ini yang menjadi mitra saya, terus mitra saya, yang banyak memberikan bantuan-bantuan terhadap masyarakat lewat kami, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di bawah itu alhamdulillah bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin. Dan pesan saya kepada masyarakat, mari kita senantiasa mendukung program pemerintah, mari kita menjaga kebersamaan ini, mari kita merajuk persatuan, jangan mau terpecah belah hanya karena beda pilihan. Mari kita mewujudkan masyarakat 2 kali tambah baik. Oke, baik Pak, 2 kali tambah baik. 2 gitu kali ya, tambah Pak. baik. Oke, baik. Dan itu tadi yang sudah disampaikan sama Bapak. Kemudian masyarakat juga jangan malu-malu untuk menyampaikan aduannya ya, Pak. Siap jangan ditunggu malu-malu. sama Pak Ya, Irwan untuk bagaimana mengatasi aduan dari masyarakat. Dan juga terima kasih Pak. Selamat sudah melanjutkan selesai. Cukup. selamat melanjutkan Ya. kegiatan dan tugasnya kembali. Selamat menantikan aduan dari masyarakat Ya. lagi. Semoga Terima semuanya kasih. dapat terselesaikan dengan baik dan juga semoga nanti kedepannya akan lebih baik lagi untuk masyarakat Kota Makassar. Dan juga terima kasih kepada Tribuners sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini, dan tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai, ya. Ilu